그렇게 계속 물리잖아. 입니다. 장 대표님 회사에서 주무세요. 옆에 사람 심장 치료 아니다. Halo kawan tentang film, selamat datang di Tentang Film. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan membawakan film drakor yang berjudul Taxi Driver. Tidak lupa saya mengingatkan sebelumnya untuk like dan subscribe channel ini. Film ini meneruskan dari episode sebelumnya. Jika belum nonton episode 1-8, silahkan nonton dulu. Film ini menceritakan tentang sebuah perusahaan taksi yang menawarkan layanan balas dendam kepada kliennya. Sebelumnya saya mengingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan saat Dojul mendatangi Sungchul di rumahnya. 혹시 막아달라고? 감옥에서 나오면! Namun ada Sungmi dan anak buahnya yang berhasil menyelamatkan Sungchul. 안 왔으면 어쩔 뻔. Sungchul pun dilarikan ke rumah sakit. Saat itu Sungmi memasuki tempatnya dan melihat anak buahnya semua terkapar. 직원들이 다짜고짜 주먹부터 들이대. 네가 앉아있을 자리가 아니다. 3초. Di situ ada Dogi yang sedang duduk bersantai di kursi Sungmi. Mereka pun ngobrol dan Dogi meminta nama orang yang telah melukai Sungchul. 그런 대답 듣자고 온 것들? Namun di sini Sungmi kembali mengancam Dogi. 주는 거 딱 여기까지야. 나는 손모가지. 평 전부. Di tempat Sungchul, dirinya kedatangan Jinwoo. 근데 너무 신경 쓰지 마. 못 봤어. 칼침 놓는 놈을 못 봐? 가지 맞아. 그지? 아, 시끄러. 봤잖아. Dan Jinwoo menanyakan tentang ID card Dogi yang ditemukan di tempat kejadian kebakaran. 그 다른데 취직한다고 회사를. 아 그래. 나한테 얘기해. 고등학교부터니까 벌써. Saat itu Hanna sedang mengadakan konferensi pers terkait Yudata. Hanna menjelaskan bagaimana Yudata beroperasi. Lalu Hanna menjelaskan jika Yang Jin dan 3 asisten pribadinya sedang dalam pelarian dan kini tim Hanna sedang melakukan pengejaran. 여기 갔다고 들었습니다. 진 회장과 핵심 간부 3인은 기소 규모로만 보면 거의 일망타진. 마치겠습니다. 감사합니다. Saat itu Dogi kembali pulang dan ternyata di rumah sudah ada Hanna. Di sini Hanna menanyakan tentang pekerjaan Dogi. Lalu Dogi pun menjelaskan jika dirinya kembali menjadi supir taksi. Lalu Hanna menyinggung tentang Yudata. Di sini Dogi masih tetap tenang. Lalu Hanna menjelaskan jika Dogi harus memberikan penjelasan untuk meringankan hukuman Dogi. Saat itu mereka berdua ngobrol di dalam rumah Dogi. Hanna pun menyerahkan ID card Dogi saat bekerja di Yudata. Lalu Dogi menjelaskan jika dirinya membuang setelah dirinya keluar dari perusahaan itu. Kemudian Hanna sedikit bertanya kepada Dogi tentang mobilnya. 너무 자가용처럼 이용하는 거 아니에요? 그럼 김도기 씨 개인 차량은 그게 왜 또 제공해주고. 멀리 안 나갑니다. 나도 Saat itu Jineon dan juga Jin Kyung-go mendatangi kantor kejaksaan untuk melaporkan jika dirinya telah ditipu. Namun saat memasuki ruangan pengaduan, dirinya melihat banyak orang yang sedang mengadukan jika mereka semua telah kena tipu. Kemudian dirinya disuruh mengisi daftar antrian. Lalu mereka melihat ada banyak daftar antrian yang sudah kena tipu lewat telepon. Saat itu sedang rapat tim taksi mewah. Di sini Kyung-go menjelaskan tentang masalah yang telah terjadi, yaitu penipuan lewat telepon. 왜 말이 안 돼요? 내 말이
김군 생각은 어때? 입장 분명히 해줘. 아, 대표님. 파랑새 도움 요청이 전혀 없는 Lalu mereka mendiskusikan akan mengambil alih kasus ini atau tidak. Sungcul pun yang pertama akan mengambil kasus ini. Kemudian semua anggota tim pun juga menyetujuinya. 이게 더 중요해지는 거죠. 저도 대표님 의견 알았어. 거짓말하지 마. Saat itu Go-eun sedang ditelepon oleh sang penipu. Lalu dirinya menaruh sejumlah uang pada tempat penyimpanan. Kemudian ada seseorang yang telah mengambil uang di loker Go-eun. Di situ ada Dogi juga dan Dogi mengikuti orang itu. Kemudian orang yang mengambil paket itu diberikan kepada orang lain dan Dogi juga mengikuti orang itu kembali. 왜 안 잡아? Saat itu di tempat penipu, pemiliknya sangat geram. Karena uang yang seharusnya sudah di tangannya tetapi malah terjadi sedikit masalah. Pemilik itu bernama Bokja. Ternyata kurir itu sudah tertangkap oleh tim taksi mewah. Go-eun pun telah melacak keberadaan Bokja. Saat itu Jin Eon sedang menjalankan misinya sebagai karyawan paruh waktu. 그 각자 핸드폰은 몽땅 꺼. Jin Eon dijemput menggunakan bis dari perusahaannya. 아, 야이 됐다. 아유, 병걸. 빨리 들어가라. 야, 이리 와. Setelah sampai, mereka semua pun ditatar dulu oleh orang-orang di situ. 속성 트레이닝을 시킬 거야. 어? 뭐야? 오케이? 야이. 귓구멍 제발 날 좀 죽여 주셔라. Mereka semua ketakutan dengan itu. 궁금하잖아. 할 수 있다. 할 수 있다. Lalu ada Bokja yang sedang mengospek salah satu dari mereka. 기도 못하고 커피까지 커피 못하면 아닙니다. 다 흘리고 뭐야 이게. Lalu Bokja mendapat laporan jika ada orang-orang dari pelabuhan mendatangi markasnya. Kini Dogi mengikuti judi di kasino milik Bokja. Kemudian Dogi yang dicurangi merasa tidak terima dengan itu. 한번 패봐라. Kemudian film pun selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan serial berikutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.